adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Pastinya Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. yes. Senang sekali jumpa dengan adik-adik, menyapa adik-adik. Kameska Tante Vita dari lokasi Jalan Lingkar Palu, Sulawesi Tengah. Kami menyapa adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada. Siap beribadah Tante Vita? siap beribadah. Tentunya pastinya adik-adik siap beribadah di rumah. Karena itu kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita segerakan melakukan ibadah kita. Mari persiapkan seluruh hidup kita. Jangan ada yang main-main ya. Mari kita buka dalam doa ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai selesainya. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan buka ibadah kami saat ini. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Terima
ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita sorakan haleluya 4 kali ya, sambil melompat. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji lagi, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku. Cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta. Sungguh ku cinta Yesus. Karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Mari sambil bertepuk tangan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lagi. Haleluya, haleluya. Puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji. Ku cinta Yesus. Ku ya cinta Yesus. Sungguh aku cintaku. Cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta. Yeah. Karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Sekali lagi, ku cinta Yesus. Ku ya cinta Yesus. Sungguh aku cintaku. Cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus. Karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Sungguh ku cinta. Sungguh ku cinta Yesus. Karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sekali lagi. Ku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Pastinya adik-adik kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Yeah. Ku mengasihimu dengan segenap hatiku. Kaulah sungguh hidupku, jadi persembahanku dalam
bertepuk tangan. Yeay. Haleluya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main-main ya, jangan ada yang tidur-tiduran, tapi duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu dan mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sungguh adik-adik katakan kepada Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, mengurapi guru sekolah minggu yang akan membawakan cerita firman-Mu. Engkau juga akan mengurapi setiap anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Agar setiap benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dan kami akan siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Shalom adik-adik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Dan pada saat ini Om Ren percaya kita semua penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu pada saat ini adik-adik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah senjata kebenaran. Nah, pasti adik-adik pernah melihat seorang tentara pada saat dia pergi ke medan peperangan. Dia harus membawa senjata. Apa fungsi daripada senjata? Adalah untuk menghancurkan akan pertahanan musuh, sehingga tentara bersama dengan timnya pada saat mereka pergi ke medan peperangan, mereka akan mengalami kemenangan. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan adik-adik pada saat ini. Kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis adik-adik, maka firman Tuhan berkata bahwa Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Kenapa Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun? Bukan seperti yang kita bayangkan, mungkin ke tempat-tempat yang menyenangkan. Karena kita tahu berbicara padang gurun adalah tempat yang tandus, tempat yang gersang. Bahkan di sana ada begitu banyak binatang-binatang buas yang bisa saja menggigit dan menyebabkan kematian. Nah, maksud daripada Roh Kudus atau Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun adalah supaya Yesus dicobai. Di sini firman Tuhan berkata adik-adik, setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, maka Yesus mengalami yang namanya lapar secara manusia. Karena Yesus juga merupakan manusia sempurna dan Allah sempurna. Nah, iblis tahu adik-adik apa yang menjadi kelemahan atau situasi yang sulit yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu, di mana Yesus merasa lapar, sehingga iblis datang mencobai dia adik-adik. Dan dia berkata, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, coba perintahkan batu-batu ini supaya menjadi roti. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan Dia yang menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada dengan kuasa firman-Nya. Pasti dengan kuasa yang Tuhan Yesus miliki, Dia sanggup melakukan apa saja, mujizat apa saja. Tetapi di sini adik-adik, Tuhan Yesus sekalipun Dia merasa lapar dan Dia butuh makan, tetapi Yesus tidak mau mendengarkan atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis.
Dan dia berkata, di dalam ayatnya yang keempat adik-adik, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan berasal dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan mau dalam kehidupan kita adik-adik, dalam keadaan susah apapun, keadaan sulit apapun, jangan pernah kita mengambil jalan pintas, mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan yang berkuasa. Dan pada saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adik-adik, kita percaya akan kuasa Tuhan, kita percaya akan kuasa firman Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan sanggup menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita semua. Nah kemudian adik-adik, yang berikutnya kita baca di dalam ayatnya yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membawa Yesus adik-adik ke atas bumbungan bait Allah, dan dia katakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat-malaikat Allah akan menatang tangan engkau. Nah adik-adik, Yesus dengan kuasa yang dia miliki, perkataan firman Tuhan yang dia miliki, dia berkata kepada iblis, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa adik-adik, dan Tuhan yang menjamin hidup kita, dan Tuhan yang melindungi kehidupan kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, dan kita percaya di dalam Tuhan kehidupan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan pernah kita mencobai Tuhan dalam situasi seperti yang kita alami hari-hari ini adik-adik. Kita mengalami pandemi global, yaitu virus corona, dan kita tahu bagaimana himbauan pemerintah, kita harus menggunakan masker, kita harus berdiam di rumah, kita harus rajin mencuci tangan, kemudian kita juga harus menjaga tubuh kita tetap kuat, tetap sehat, ya, tetap bugar, supaya tidak mudah terkena penyakit. Ada banyak orang berpikir begini adik-adik, kita kan punya Tuhan yang maha kuasa, kita kan punya Tuhan yang melindungi kita, tidak apa-apa biar tidak pakai masker, tidak apa-apa biar tidak mencuci tangan, tidak apa-apa biar kita tidak berdiam di rumah, kan Tuhan penolong kita. Itu merupakan anggapan yang salah adik-adik. Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita, kita pun harus taat terhadap peraturan pemerintah, terlebih kita taat kepada firman Tuhan. Nah kemudian selanjutnya adik-adik, di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis bawa Yesus ke atas puncak gunung, dan di sana dia memperlihatkan akan isi dunia, kemegahan dunia. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus adik-adik, jikalau engkau sujud menyembah aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Firman Tuhan berkata adik-adik, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2
ayat 15, ayat 16 dan ayat 17 berkata bahwa jikalau seseorang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa, kasih Allah kita tidak ada kepada orang tersebut. Sebab di dalam dunia ini ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup, dan semuanya itu berasal dari dunia, adik-adik. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan seluruh akan kebenaran firman Tuhan, tidak mudah tergoda dengan segala tipu daya iblis apapun, kesenangan dunia apapun juga itu, maka percaya firman Tuhan berkata bahwa kita akan memiliki kasih Bapa. Dan kita percaya bahwa kalau kita memiliki kasih Bapa, kita hidup di dalam kebenaran, adik-adik, maka kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Jadi di sini kita melihat pada saat iblis menggoda Yesus, Tuhan Yesus hanya memakai kebenaran firman Tuhan, senjata firman Tuhan untuk menyerang iblis. Dan apa yang terjadi? Iblis lari karena ada kuasa yang besar pada saat Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan. Begitupun juga dengan kita. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun juga, kita percaya bahwa firman Tuhan yang berkuasa itu sanggup memberikan ketenangan bagi kita. Firman Tuhan yang berkuasa itu, adik-adik, sanggup mematahkan, menghancurkan setiap godaan iblis yang datang dalam kehidupan kita. Mari, mulai hari ini adik-adik, biarlah kita memiliki kerinduan untuk terus membaca firman Tuhan, memiliki kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita memiliki kerinduan untuk terus hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, adik-adik, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, sebagai ayat hafalan pada saat ini adik-adik, kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Jadi ayat hafalan pada minggu ini di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, puji nama Tuhan adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Buka hatimu pada saat ini. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita pada saat ini adik-adik. Mari adik-adik, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tutup mata, kunci tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Mulai hari ini Tuhan, mari berikan kerinduan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu untuk rindu akan kebenaran firman Tuhan, rindu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan akan kehidupan kami. Apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan, apapun yang dialami oleh anak-anak sekolah minggu pada saat ini, setiap kebutuhan mereka, setiap kerinduan mereka, harapan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang Maha Kuasa turun campur tangan, berkarya di dalamnya, menyatakan kuasa mujizat Tuhan. Dan kami percaya kami semua anak-anak sekolah minggu pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan kesehatan senantiasa melimpah atas kami, dan perlindungan Allah terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita diberkati pada saat ini dan kita akan berjumpa kembali dalam acara-acara selanjutnya. Puji nama Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran, tetap terus rindu berdoa, membaca firman Tuhan, dan percaya kehidupan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.